benar-benar bermain agresif. Karena Aura mereka punya Valir, mereka punya Sylvana juga. Benar. Dan bahkan mereka punya Jawhead yang bisa dibilang yang bakal ngejar ke arah backline dari Genflex Aerowolf, yaitu Bruno-nya. Ini bakal menarik banget untuk game pertama kita. Dan kalau misalnya ngomongin soal Bruno, kayaknya kalau misalnya early-nya dikasih makan terus-menerus akan enak banget sampai akhirnya kalau dibilang marksman yang punya range, punya damage karena turret dan itu cepet banget, Bruno tuh salah satunya. Ya, dan kita akan langsung masuk ke game yang pertama antara Genflex Aerowolf melawan Aura. Oke, inilah dia game yang pertama dan sudah dilihat juga dari mapnya. Kita akan melihat ternyata Kidonya yang memakai Uranus dan Clay-nya, Clay-nya pakai Selena. Ya, sisi mid laner ya dari Clay sendiri sudah ada flame shot yang dikeluarkan oleh Clover dan juga Darkness membuat Fredo harus mundur setidaknya agak menahan pergerakan dari Genflex sendiri ya. Benar sekali dengan dua flame shotnya masih ada burst fireball juga Tapi Kido. mulai datang kali ini. Masih bisa untuk dikasih cooldown, lihat di reduction terus-menerus dan bahkan dibakar terus Kidonya. Tampaknya terkena slow dan langsung mendapatkan first blood dari tim Aura. Tidak takut ya, mereka langsung dimajuin lagi karena pergerakan dari Kidonya juga udah lambat. Karena efek slow juga, bahkan kita lihat di arah mid lane-nya Fredo-nya juga harus dipunish. Dua player dari Genflex Aerowolf di bawah menit kedua. Sudah mulai ter-take down kali ini dan Godiva di arah atas juga cukup mengganggu dari pergerakan dari Rinasmi sendiri. Sedangkan masih dicoba dicolek-colek, coba dibalas sedikit demi sedikit saja Godiva. Bisa dibilang ya memang agak sedikit unggul dari segi level juga, tapi kita lihat di arah bawah Fredo-nya masih punya 1000 pounder untuk menghindari damage yang dikeluarkan dari tim Aura. Yes, benar banget dan move lagi ke arah mid lane. Dari pergerakan tim Aura benar-benar cukup cepat juga rotasinya. Bahkan dari buff birunya akan dikasih ke Clover kayaknya. Oke, cukup menarik. Berarti dari Grangernya hanya menggunakan buff merah seharusnya. Sedangkan kita lihat juga dari Wattnya baru mendapatkan level 4. Masih cukup off farm, belum sekaya Fanstrong harusnya. Dan bahkan di arah bottom lane-nya masih bisa kelawan loh. Sama Clover-nya, di stun, di hit lagi pelan-pelan. Walaupun masih ada regeneration, miss di ternyata. situ. Sayang banget, tapi Kido masih bisa survive balik ke arah belakang. Tapi ternyata sudah ada Akai yang menunggu di semak-semak. Tapi harus berhati-hati dari Genflex, sudah ada rotasi yang dilakukan oleh tim Aura kali ini. Tapi Credo-nya masih mengumpat di dalam rumput. Belum mendapatkan level 4, belum ada Hurricane Dance. Masih mencoba untuk nyampahin aja, tapi ternyata siapa yang dapat? Masih Fanstrong. Masih ada satu hit terakhirnya dan bahkan Fredo-nya. Dengan Dance Sonata bahkan kita lihat Kidonya juga mau dimasukin ke sama Phoenix. Belum ternyata ejector hanya dipop untuk mengarahkan. Lihat Imperial Justice ya. Langsung diikat Kidonya nggak bisa kemana-mana. Dan bahkan langsung dibakar oleh seorang Darkness. Iya, 1 poin kehilangan lagi dari tim Genflex Aerowolf kali ini. Belum ada balasan, harus berhati-hati karena sudah mulai memasuki menit yang ketiga kali. Turtle yang pertama langsung akan respawn. Dan masih tarik ulur juga di arah mid kali ini. Belum ada satu objektif yang didapatkan dari kedua tim. Fanstrong masih sibuk farming dan memang sebenarnya kalau kita lihat Bruno juga nggak kelihatan dari tadi farming terus menerus. Tapi di arah atas ternyata Rinasmi-nya berhasil di take down kali ini. Dan Godiva bakal coba untuk mencicil-cicil, tapi di arah Turtle kita lihat Clover sudah mulai maju dan berhasil mengamankan Turtle-nya. Dicolong begitu aja, tapi masih mau lebih ternyata. Sudah mulai datang Darkness dan bahkan Fanstrong-nya, Rhapsody-nya nggak mengenai coba-coba, tapi Watt-nya bakal sendirian, bakal coba dikejar di sini mau kemana? Ejector kah dari Phoenix? Smart Missile saja. Yes, dan juga masih ada burst fireball tadi dibantu dan bahkan Clover-nya. Masih di arah bawah mencoba untuk mengincar Kidonya. Diganggu lagi buff merahnya. Genflex Aerowolf benar-benar ditekan. Bahkan di arah atasnya Godiva-nya juga free banget. Masih bisa di-defend harusnya, tidak ada katapult. Tidak ada gerobak di arah top lane, masih bisa untuk di-defend untuk turret keduanya. Sedangkan kita lihat juga di arah bottom lane-nya Kidonya juga diharas habis-habisan sama Valir, kemudian sama Sylvana. Dan di arah mid lane-nya 3 orang, mau dibukakah? Benar-benar belum pecah telurnya, masih dengan kedudukan 6-0 dengan 12.000 gold. Di bawah menit 5 loh. Iya benar. Perbedaannya mungkin hanya 3.000 tapi bisa dibilang lumayan berasa juga di arah early. Tapi Clay-nya juga lagi-lagi ter-pick off dan Fredo berhasil menjepit seorang Clover yang akhirnya ter-take down juga. Yes, benar banget. Masih ada flicker dari Fredo-nya, masih bisa untuk escape harusnya. Phoenix hanya membuka ejector yang mencoba untuk flame shot, tapi ternyata ada body block
dari tim Genflix masih bisa untuk diamankan blue buff-nya. Coba untuk dicicil pelan-pelan Phoenix, ketika dia buka ejector semuanya pada buyar, takut langsung. Langsung mundur ke arah belakang ya, nggak bakal dilanjutin kali ini dan harus setup lagi dari kedua tim. Meskipun kalau kita lihat memang dari Aura mereka unggul dari sisi objektif. Perbedaan 3000 net worth, objektif dipegang 2 turret dan bahkan poin killnya juga bisa dibilang baru 1 poin saja untuk Genflix Aerowalk. Tapi Phoenix-nya lagi-lagi ejectornya mengarah ke seorang Clay tapi unstoppable force-nya belum sempat untuk mendapatkan Clay-nya. Kita lihat Wattnya juga terharas tapi lihat masih ada Elevor juga mencoba untuk maju lagi Godiva. Duel of Dragon kah? Duel of Dragon mengarah ke seorang Fredo, lihat 1 hit lagi dan langsung dapatkan tapi masih ada bisa trap 1 hit lagi dan langsung didapatkan juga sama Selena. 1 untuk 2 ternyata. Dari auranya harus kehilangan Phoenix plus Godiva yang telat datang. Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Nggak mau dimajuin ternyata. Ya, masih menunggu minion bakal coba untuk mengambil objektif kali ini. Sudah mulai ada titik cerah untuk Genflix Aerowolf kali ini. Mereka sudah mulai mengejar mendapatkan 1 objektif di area mid kali ini. Turtle sudah mulai diinisiasi. Apakah bakal dicolong lagi sama Clover? Harus berhati-hati, sudah mulai datang ejector. Masih ada Darkness juga mencoba untuk burst fireball. Tapi mencoba untuk lebih fokus lagi Genflix yang mendapatkan tapi ada Hurricane Dance dari seorang Fredo. Dan langsung dilahap, didapatkan juga Phoenix yang langsung dikejar. Dihajar bahkan ada Imperial Justice. Mengenai 3, tapi damage-nya belum cukup dan bahkan Clover-nya yang harus dipanis. Dibandingin lagi sama tim Aerowolf. Dikejar dari Godivanya. Masih bisa Sunbo juga, masih bisa cabut. Masih terkena 1 Abyssal Trap. Mencoba untuk rebutan 1 hit lagi, siapa yang dapat? Godiva ternyata. Godiva. Ya benar masih dikejar, ternyata masih ada Blunder dan Thousand Pounder kali ini. Blunder dari Fredo, bahkan coba untuk men-stun seorang Godiva. Masih ada Regen dan juga masih ada Little Wonder. Yep. Benar banget, masih ada Walkie Grass bersama Godiva juga selama 20 detik ke depan. Dan ada satu fun fact, hingga saat ini Genflix Aerowolf tidak pernah memainkan Kaja sekalipun di season 5 ya. Oke. Entah mungkin di ban atau mereka emang tidak memakai draft Kaja. Jadi stratnya nggak memakai, tidak dibutuhkan Kaja. Iya. Dan kali ini sudah dikeluarkan Sonata yang hanya mencicil-cicil saja teman-teman dari Genflix Aerowolf tadi di area Turtle. Dan nggak akan ada follow up lagi dari tim Aura. Kali ini mereka udah sadar, oke, Genflix sudah mulai grouping. Dan ini udah memang bisa dibilang kayak titik comeback juga untuk Genflix Aerowolf kalau auranya keculik 1 persatu terus. Benar, bahkan sekarang hanya beda 1000. Iya. Atau mungkin 600, ya 1000 lah ya, benar. Kayak nggak terlalu banyak, yang tadinya beda 12.000 dia cuma 9.000, 3.000 ya, hampir 3.000 sebelumnya. Benar banget, dan kali ini Aura juga udah mulai grouping, kita udah melihat rotasi 4-1 yang dilakukan sama Aura. Abyssal Trap hanya menggigit seorang minion saja kali ini, tapi Fredo sudah mulai maju ke arah depan mengganggu pergerakan, tapi kita lihat bakal diomongin Momocha dan bahkan Phoenix yang harus ditumbangan. Lihat Leomord-nya mengincar ke arah belakang, tapi masih ada Fastrom juga dengan menggunakan Purify, dikejar lagi sama Fredo-nya, tapi belum cukup untuk mendapatkan seorang Fastrom. Benar-benar, tapi sedangkan kita lihat di arah atas dan di arah bawah udah mulai ada 2 lane yang bakal dipush oleh tim Aura kali ini. Harus berhati-hati dan sudah ada Turtle yang ketiga. Benar. Sebelum menit 9, sebelum berganti menjadi Bapak Lord yang terhormat dan bahkan di arah bawah juga dari Clover-nya. Ini 2 speed push yang cukup mengganggu berarti ya, bisa dibilang ya. Chow-nya di arah atas, kemudian Sylvana-nya di arah bottom lane. Tinggal gimana caranya untuk setup lebih lama lagi mungkin untuk tim fight-nya dari Auranya. Asalkan dari Fastrom-nya itu nggak terpunish. Jadi benar-benar untuk farmingnya aman. Dan bahkan kita Duel of Dragon mengarah ke seorang Wattnya. Tapi lihat damage-nya dengan menggunakan flame shot. Dan bahkan 1 hit lagi, tapi ternyata masih bisa kabur. Enggak, ternyata masih ada seorang Jawhead. Phoenix yang sekarang dikejar, tidak ada escape skill, hanya ejector saja. Dan bahkan ada Clover. Imperial Justice yang mengenai 1. Mencoba untuk mengharas Nasmia, tapi masih cukup tebal. Dan bahkan kita lihat dari seorang Kidonya dengan menggunakan Uranus juga mendapatkan 1 player, yaitu Darkness. Iya, benar banget. Kido bisa dibilang bisa 1v1 dengan sebenarnya siapa aja gitu. Karena dia cukup tanky dan dia bisa nge-regen HP-nya kapanpun. Sulit banget untuk nge-take down Kido sendirian sih kalau menurut aku. Bahaya, ini kalau dia punya ejector bisa dilempar ke arah turret, tapi lihat Kidonya masih cukup berani dengan nit 219 plus 155, regionnya gede banget. Dan ditambah juga dia punya Oracle ya, sudah diamankan ya. Item utamanya setelah 1 sepatu mana. Yep, memang menjadi item yang cukup penting banget sih untuk Uranus sendiri. Dan kalau kita lihat sudah bakal menunggu Lord untuk datang sebentar lagi dalam waktu 35 detik. Dan Genflix sudah mulai bersiap-siap kali ini.
South Korea juga diamankan oleh Kido. Dan bahkan lihat 1 melawan 5 Kidonya. Kali ini agak sedikit offside. Tidak bisa kabur dan langsung diamankan. Hanya menggunakan 1 source ultimate yang cukup penting dari Chow-nya ya. Dwarf Dragon-nya langsung di pop up tadi untuk Uranus. Ya, dan kalau kita lihat replay sedikit sebenarnya memang Watt-nya ya memang tinggal sedikit sih darahnya. Tapi untungnya masih ada Jawhead yang follow up. Dan Kido-nya memang terpecah. Untuk War-nya, dia sibuk ngejar Darkness di arah belakang. Ini sebenarnya memang lumayan bagus juga, memang menjauhkan supportnya itu penting banget sih sebenarnya. Bisa dibilang strategi yang bagus juga dari Genflix Aerowolf. Yes, bener banget. Dan ternyata dari Godify-nya benar-benar kayak cuek bebek banget untuk tim fight-nya. Benar-benar dia lebih ditugaskan untuk fokus terhadap laning aja. Mencoba untuk dapetin turret dan bahkan oh my god, oke. Lord-nya diamankan oleh tim Genflix Aerowolf. Tapi ini Lord masih di bawah menit 12. Jadi masih cukup ya tidak terlalu tebal, atributnya belum ditambah, belum in H dan juga masih bisa di def harusnya. Kalau misalkan dari tim Auranya tidak keculik ya, tidak offside posisinya. Iya, kali ini mereka benar-benar harus coba untuk defense terlebih dahulu. Kecuali memang Genflix mau coba bermain agresif bersama dengan Lord yang bakal berjalan di arah mid kali ini. Oke, Watt-nya lagi nabrak-nabrak tembok, kenapa dia? Lagi pemanasan jempol kiri ya? Iya. Oke, mulai jalan lagi di arah mid lane dan ternyata seperti dugaan Momochan mungkin mereka akan regroup di arah mid lane ya bersama dengan Bapak Lord yang terhormat. Sedangkan Watt-nya mulai jalan lagi ke arah atas mencoba untuk split push, dapetin turret keduanya dan bahkan Sylvananya yang mungkin akan diincar. Lihat Imperial Justice yang digunakan tapi lihat dia tidak bisa bertahan, mencoba untuk kabur lagi. Tidak ada source ultimate atau apapun dari seorang Sylvana dan bahkan satu hero juga harus mati. Dari Sylvananya harus tumbang. Kidonya masih hidup ternyata. Oke. Masih bisa survive dari seorang Kido sendiri dan sedangkan dari Aura mereka bisa dibilang agak sedikit kesulitan karena udah ada satu hero core juga yang bisa bantu memberikan damage tapi Fredo. Thousand Pounder dan bahkan ada flicker ke depan langsung Hurricane Death dan didapatkan satu lagi support harus meninggal dan bahkan kita lihat dilempar lagi ke arah belakang. Kidonya juga harus tumbang. Mencoba untuk bertahan dan bahkan yes benar banget masih ada Rose Gold Meteor. Masih bisa untuk menyelamatkan dirinya dan mencoba untuk melemparkan. Ternyata terkena sliding tackle dari seorang Watt dan masih bisa untuk di-defend, masih bisa untuk ditahan. Van Strong-nya nggak mati. Dia langsung arah belakang dengan menggunakan rondo. Bahkan kita lihat juga tadi sampai mau dimasukin sama Leomord-nya ya. Iya, sampai lupa mungkin base-nya bukan di situ ya. Gila, oke tuh Rose Gold Meteor. Pemilihan item yang cukup bagus juga dari Leomord-nya. Itu kalau nggak ada Rose Gold mungkin bisa mati sama combo ini doang ya, Rhapsody aja dari Granger-nya. Dan bahkan kali ini bisa dibilang Rinasmi yang berada di lini paling depan coba untuk tahan badan, kasih damage dari Watt sendiri. Kalau menurut aku sih sebenarnya dari Genflix Aerowolf mereka udah nemuin kayak oke, ini kita udah punya damage, kita udah tinggal cari momentum aja. Culik satu persatu ini bakal lebih mudah juga sih buat Genflix Aerowolf nantinya. Yes, setelah beberapa waktu lalu dari Leomord itu sempat menghilang dari meta, kayaknya digantikan Namus ya. Yes, kayaknya Leomord bisa sih masuk meta nih ya. Untuk salah satu side lane yang membersihkan dengan cepat. Dan di late gamenya itu punya damage juga yang besar. Jadi membantu dari marksman-nya untuk nge-carry game mereka. Betul, tuh bisa dibilang ya pasti Leomord bisa dibilang menjadi hero yang cukup mudah juga untuk ngejar ke arah backline-nya. Karena Fansong dari tadi benar-benar diincar habis-habisan sama Leomord. Benar banget dengan Barbielnya. Dan kita lihat juga ternyata dilempar tapi cukup atau bisa dibilang sangat mengganggu dari Fredo-nya ya. Benar-benar dia cuma Thousand Pounder kalau ada combo dengan flicker dia ngincar ke kubu belakangnya. Dan kita lihat juga Dark Dragon mengarang serang Watt tapi masih ada Purify. Dan lagi-lagi Rinasmi yang tiba-tiba masuk ke lovernya mencoba untuk Imperial Justice. Terkena 3 tapi tidak cukup untuk mendapatkan satu hero pun dan bahkan Genflix Aerowolf. Mereka masih utuh berlima. Tidak ada yang tumbang sama sekali. Benar-benar backup dari teman-teman Genflix Aerowolf sangat amat rapi untuk game yang pertama kali ini. Iya, ini bakal bikin sulit banget sih buat Aura kali ini. Mereka harus nge-defense. Setidaknya mereka harus melindungi biar inhibitor turretnya nggak pecah. Agar Genflix Aerowolf juga nggak bakalan dengan mudah untuk nge-push ke arah mid dan juga arah bawah kali ini. Benar banget. Super Minion udah mulai masuk dari arah atas untuk Genflix Aerowolf. Sedangkan mereka udah ngabisin semua jungle, semua buff. Benar-benar nggak dikasih ke arah Aura satu pun. Yes, benar banget. Sudah menunjukkan menit 14. Untuk di early-nya
Aura bener-bener megang banget Genflix Arawak. Dan sekarang menuju ke arah mid game ke late game kayaknya Genflix Arawak udah cukup jauh. Beda 4000 gold dan bahkan untuk Lordnya juga tinggal di hit sama Bruno ya. Lihat damage-nya Dia bisa besar solo banget Lord sih. Dia bisa solo Lord sendiri dan dia juga udah punya Little Wonder, udah punya Grass. Ini bakal bantu dia banget untuk setidaknya nge-secure Lordnya tanpa adanya kontes dari tim Aura dan bahkan Kidonya yang sekali. dijagain di arah depan. Di zoning out sama Kido ya, yang baru saja mencukur rambutnya menjadi lebih botak lagi. Tapi lihat Godivanya mencoba untuk ngamanin buff merah dari Watt dan tampaknya Doyong Dragon mengarah seorang Watt. sakit Masih banget, ada Gato. Purify. Tapi lihat damage-nya terlalu besar, di sliding sekali dan langsung ditembak sama bola plastik Watt. Langsung meninggoy, hilang dia sudah. Itu bola plastik ya? Hah? Bola plastik. Bola plastik itu, perih banget. Dan kali ini sudah tidak ada hero initiator untuk tim Aura kali ini. Lagi-lagi mereka dalam keadaan yang bisa bilang pincang sebelah kali ini. Dan bahkan Lordnya sudah mulai Supri. berjalan ke arah atas. Supri. Oh, Supri. Supri atau Supreme? Supriyadi. Supriyadi ya. Supri Awat. Supri awal. Dan kali ini Lordnya sudah mulai berjalan ke arah atas. Apakah Aura masih Benar. bisa mendefense seperti Lord yang sebelumnya atau Genflix Arawak bisa menyelesaikan tugas mereka di game yang pertama ini? Yes, Godiva juga akan hidup dalam 3 detik lagi. Bisa Lero. Mencoba untuk langsung ditahan saja Lordnya. Tapi lihat di bottom lane-nya juga sudah mulai masuk dengan tendangan bola plastik dari seorang Supriyadi. Mencoba untuk move lagi ke arah mid lane. Lihat turretnya juga enteng banget. Habis Langsung semuanya, diledakkan, habis. dirobohkan. Sudah tidak ada inhibitor turret. Kidonya juga masih menjadi frontliner untuk Genflix Arawak. Mencoba untuk diharas, dibakar. Masih ada Revitalize. Lihat Kidonya tidak takut dan bahkan dan kena bisa Lero dari seorang Selena. Bahkan dia didapatkan Oh satu my lagi God, berat Godiva. Justice-nya. Mencoba untuk mengincar materi Immortality. Pecah Kidonya bakal juga. hilang. Masih bisa untuk survive dan bahkan base-nya yang harus hilang. Langsung pecah begitu saja.